Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian siklus penggajian. Siklus penggajian adalah proses yang melibatkan perhitungan, pencairan, dan pembayaran gaji kepada karyawan dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan sejumlah langkah termasuk pengumpulan data kehadiran, perhitungan gaji, pemotongan pajak, dan pemberian upah kepada karyawan. Siklus penggajian juga mencakup pembuatan laporan-laporan terkait gaji, seperti slip gaji dan laporan pajak, serta pemenuhan kewajiban perpajakan dan sosial terkait gaji. Yang selanjutnya ada aktivitas siklus penggajian. Yang pertama ada pengumpulan data kehadiran. Yang dimaksud dengan pengumpulan data kehadiran di sini yaitu mengumpulkan informasi kehadiran karyawan seperti jam kerja, lembur, cuti, dan absensi. Yang kedua yaitu ada perhitungan gaji. Yang dimaksud dengan perhitungan gaji yaitu menghitung jumlah gaji yang harus dibayarkan kepada setiap karyawan berdasarkan data kehadiran dan tarif gaji yang berlaku. Yang ketiga yaitu pemotongan pajak. Yang dimaksud dengan pemotongan pajak yaitu menghitung dan memotong pajak penghasilan karyawan serta kontribusi sosial dan asuransi kesehatan yang harus dibayarkan. 4. Pencairan gaji. Menyusun pembayaran gaji kepada karyawan, baik melalui transfer bank, cek, atau metode pembayaran lainnya. 5. Pemantauan peraturan dan kepatuhan. Memastikan perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan hukum tenaga kerja berlaku. 6. Pelaporan pajak atau laporan gaji. Menyusun laporan pajak yang harus diajukan kepada pihak berwenang dan mencetak laporan gaji untuk pengarsipan dan referensi. 7. Administrasi tunjangan dan fasilitas. Mengelola tunjangan dan fasilitas tambahan yang diberikan kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, pensiun, atau tunjangan lainnya. 8. Manajemen data karyawan. Memelihara data karyawan seperti perubahan status pernikahan, keluarga, atau perubahan posisi pekerjaan. 9. Penyelesaian keluhan gaji. Menangani pertanyaan atau keluhan yang mungkin muncul dari karyawan terkait gaji dan perhitungan gaji mereka. Saya akan melanjutkan menjelaskan pengendalian dari siklus penggajian, yaitu 1. Otoritas transaksi. Dengan berganti nama, pekerjaan tidak aktif dapat menurunkan tingkat pencurian pendapatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, pembagian tugas. Buat pembagian kerja dan prosedur kerja yang pasti yang harus diikuti oleh seseorang. Ketiga, pengamatan. Tindakan tegas seseorang supervisor dapat memastikan bahwa peraturan dipatuhi pada waktu yang tepat. Keempat, mengontrol akses. Setiap orang harus tertarik untuk melihat dokumen keuangan. Kelima, auditor pihak ketiga. Pengawasan jam kerja, juru tulis pengajian, buku besar, dan lembaga terkait pengajian lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data yang dibutuhkan dan dihasilkan pada siklus pengkajian. Terdapat 8 poin, yaitu yang pertama, data karyawan. Informasi pribadi termaksud nama, alamat, nomor identifikasi, status pernikahan, jumlah tanggungan, dan data lainnya yang diperlukan untuk pemotongan pajak. Yang kedua ada data kehadiran. Data kehadiran harian atau mingguan karyawan termaksud jam kerja, cuti, absensi, dan lembur. Tarif gaji. Informasi tentang besaran gaji per jam, per minggu, atau per bulan untuk setiap jenis pekerjaan atau karyawan. Keempat ada pajak. Informasi perpajakan karyawan seperti jumlah yang harus dipotong untuk pajak penghasilan, kontribusi sosial, dan asuransi kesehatan. Poin kelima, slip gaji. Dokumen yang memuat rincian gaji karyawan termaksud gaji kotor, pemotongan pajak, dan gaji bersih setelah pemotongan. Poin keenam, laporan gaji. Laporan yang berisi ringkasan gaji karyawan selama periode tertentu seringkali digunakan untuk pengarsipan dan pelaporan keuangan.
Poin ketujuh adalah laporan pajak. Laporan yang mencantumkan jumlah pajak yang dipotong dari gaji karyawan serta kontribusi sosial dan asuransi kesehatan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada otoritas pajak. Yang ke-8, catatan karyawan. Perubahan status karyawan, perubahan gaji, atau perubahan data pribadi lainnya yang perlu dicatat untuk keperluan administrasi. Yang selanjutnya, ada pengertian flowchart. Flowchart adalah representatif visual dari urutan langkah-langkah atau proses dalam bentuk diagram. Ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana suatu tugas, pekerjaan, atau prosedur dilakukan. Flowchart menggunakan simbol-simbol grafis, panah, dan garis-garis untuk menggambarkan aliran informasi, data, keputusan, dan tindakan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Setelah memahami konsep siklus penggajian dan fungsionalitas flowchart, penjelasan akan saya lanjutkan dengan menguraikan 6 tahap dalam siklus penggajian melalui flowchart yang telah disusun. Pada tahap awal, karyawan diharuskan mengisi kartu absensi, yang kemudian diolah menjadi data rekapan harian valid di akhir periode untuk data penggajian. Data kehadiran yang telah terverifikasi akan disampaikan kepada Departemen HRD, dan dari sana, bagian payroll akan meneruskan informasi tersebut ke bagian perpajakan. Bagian perpajakan bertanggung jawab atas penghitungan ulang pajak gaji yang mengalami perubahan atau kenaikan. Dan setelah revisi perhitungan diterima dari bagian pajak, slip dan daftar gaji seluruh karyawan akan disusun kembali oleh bagian payroll untuk dikoreksi dan mendapatkan tanda tangan dari manajer HRD. Slip dan daftar gaji tersebut kemudian diteruskan kembali ke Departemen Keuangan untuk evaluasi secara menyeluruh. Jika terdapat kesalahan dalam perhitungan atau pengetikan selama proses evaluasi, Departemen Keuangan akan mengembalikannya ke Departemen HRD. Namun, apabila evaluasi tidak menunjukkan kesalahan, maka Departemen Keuangan akan mengesahkannya dan membuat cek tunai atau billet giro sejumlah gaji seluruh karyawan, yang kemudian diserahkan kepada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan akan menerima dan mengesahkan daftar gaji sebelumnya yang telah diterima dari Departemen Keuangan. Lalu, pimpinan perusahaan akan memilih bank untuk melakukan transfer gaji. Bank yang dipilih akan memproses data dari perusahaan dan akan mentransfer data ke rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. 다음에 또 만나